Sampai aku tutup usia, kamu ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintamu yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Kemarin saya itu dikirimi video yang bagus ya dari Amin Rais, membahas ini dia baru seri pertama video 7 menit tuh tentang politik belah bambu. Jadi di masa pemerintahan Jokowi seperti biasa kritik dari Amin Rais itu tajam ya. Itu dia menggunakan politik belah bambu. Sebagian umat Islam itu seperti bambu itu dibelah, satu ditekan, satu diangkat untuk diadu, pecah. Jadi nggak ada kesatuan dan persatuan karena sengaja pakai politik belah bambu. Umat Islam yang satu itu dianggap NKRI, yang satu anti NKRI, yang satu toleran, yang lain nggak toleran. Itu sengaja dipiara gitu politik belah bambu itu. Tapi terus juru bicaranya itu menolak, nggak ada itu politik belah bambu. Ya yes, begitulah. Saya kasih tutorial ya, apa itu maksudnya belah bambu. Jangan lupa ya, Amin Rais dulu berhasil menumbangkan presiden yang lama itu Pak Harto. Tapi sebelumnya didahului oleh tulisan-tulisan yang tajam di Republika, di rubrik resonansi itu, di rubrik resonansi Pak Amin. Dan sekarang dia nggak pakai koran Pak Amin, pakai video. Dia turun gunung dia sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Belah bambu itu gini, saya mau bikin tutorial tentang maksudnya belah bambu supaya juru bicara istana itu ngerti gitu ya. Maksudnya belah bambu itu gini loh. Tapi Amin Rais kalau udah turun gunung ini, wah ini banyak orang yang kebakaran jenggot, bukan jenggot ya, kepalanya panas ya. Tenang ya, Pak Amin turun untuk menyelamatkan bangsa sebagaimana tokoh-tokoh yang lain yang tergabung dalam kami ya, Satuan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi minus 0,5% loh, berarti sudah krisis Indonesia ini. Ya orang-orang kaya itu ya orang krisis, orang kaya. Orang-orang kaya itu nggak krisis. Yang krisis menengah ke bawah terpukul, semua penghasilan turun ya. Ya udah, moga-moga Pak Amin terus video-videonya saya tunggu Pak. Dulu Bapak bilang suksesi 2 pintu, kayaknya sekarang suksesi 2 pintu juga. Kalau yang nggak tahu suksesi 2 pintu ya tanya sama temennya ya, sebelah kiri kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bambu mau saya belah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh angin rek. Iya gitu. Saya ini dulu saya potong ya. Wah, angin rek. Padahal sudah makan siang ya. Nah, ini loh belah bambu dulu. Ini bambu udah terbelah dia, terus dibelah terus anggap ini udah dibelah ya, udah sah bambu ini kan bambu tadinya gini, terus dibelah belah crok dah. Nah ini cara politik belah bambu tuh ini rek, ini belah yang satu diinjak, kelihatan nggak? Begini ya, yang belah bambu nih satu diinjak, terus yang satu ditarik ke atas. Jadi yang satu itu diistimewakan, yang satu diinjak, dikriminalisasi, dituduh macam-macam. Pokoknya dalam posisi yang
terhina gitu loh. Yang satu dirangkul oleh kekuasaan, digenggam penguasa, yang satu diinjak, yang satu diangkat ke atas, yang satu ditekan ke bawah. Nah ini yang protes, yang diwakili suara sama Pak Amin Rais. Dan ini yang mengalami, merasakan juru bicara itu capek rek. Juru bicara itu nggak merasakan. Ini loh Pak Mas Fajrul, itu maksudnya belah bambu yang dulu dipakai oleh penjajah Belanda. Capek aku. Politik belah bambu itu tema pertama video Pak Amin. Ya moga-moga ya Indonesia lebih baik dan tidak haram. Harusnya dua-duanya itu diayomi. Yang satu jangan satu diangkat, satu ditekan pakai kaki ya. Kalau zaman Pak Nasir, umat Islam itu dulu di zaman Pak Harto seperti kucing kurap ya. Setelah memberikan kontribusi, begitu kekuasaan udah dapat, penguasa itu melempar, menendang umat Islam itu seperti kucing kurap, nggak dipakai lagi gitu, nggak diperhatikan, bukan suatu yang bermakna dalam kehidupan. Nah sekarang ini yang terjadi, dan yang merasakan, yang diinjak itu banyak, yang separuh dari penduduk Indonesia, kata Pak Amin, itu diperlakukan seperti itu. Separuh diangkat, separuh dimuliakan. Semoga Indonesia lebih baik ya. Itulah tutorial singkat ya tentang politik belah bambu. Kalau nggak jelas baca buku-buku politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sarjana kok nggak ngerti politik belah bambu, makanya ya kalau udah dekat lingkar kekuasaan biasanya kehilangan perspektif. Itulah yang disebut sebagai dalam gejala bukan fenomena pengkhianatan intelektual dalam perspektif Julian Benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Nih jangan lupa kaos Sudirman 200.000 buat bikin masjid. Deskripsinya ada di bawah ini. Ucapan Sudirman yang terkenal, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Ya, kemerdekaan kita kurang dari 100%. Lawang Cina banyak di mana-mana nyari makan di Indonesia. Jutaan orang Indonesia kena PHK, pengangguran. Orang Cina ya begitulah ya, simpulkan sendiri.